Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau ceritain lagi cerita kemarin, gengs. Yang waktu itu audionya agak terganggu ya. Kejadian horor di lokasi syuting yang aku ceritain di Lonceng Misteri. 2 cerita horor ya. Ada 2 rumah mewah. Jadi judulnya di Lonceng Misteri itu sekitar 2 bulan setengah yang lalu, sekitar November terakhir. Judulnya itu kesaksian kru film mengenai rumah mewah di Jakarta Selatan. Nah, jadi aku setelah break syuting, waktu itu aku syuting layar lebar sama Om Indro, PH-nya MD Entertainment, sama anak-anak stand up komedi, diantaranya Muhadi Aco, Sadana Suci, dan si Lolo. Bintang tamunya Dua Serigala sama Alex Sakis waktu itu. Nah, karena pulang balik Bekasi Jakarta aku jauh ya, begitu juga kan syuting masih sekitar seminggu lagi di situ semua gitu, lokasinya nggak pindah. Besok masih syuting di lokasi yang sama, di rumah yang sama, dengan tim yang sama. Jadi daripada aku bolak-balik Bekasi Jakarta, aku simpulin buat nginep di sana gitu. Aku nginep di satu ruangan yang sebelumnya aku pakai set syuting gitu. Di ruangan itu ada satu gudang yang memang dari sebelum-sebelumnya aku syuting di situ belum pernah tuh gudang dibuka gitu. Nah, saat itu baru aja tadi siang kita take syuting, gudang itu dibuka, gengs, dengan pertimbangan besar ya. Aku dan tim mencoba merayu ibu yang punya rumah, karena ibu yang punya rumah di situ udah mulai senja ya. Ibu bapak udah lanjut usia, dan sebelum-sebelumnya kita nggak pernah diizinin buat buka gudang itu untuk set syuting, karena kita membutuhkan ruangan yang cukup besar dan luas, dan kamera perlu ada disimpan di dalam. Kita otomatis membujuk ibu untuk mengizinkan kami membuka gudang itu, guys, gitu. Entah gimana ceritanya, singkat cerita, saya mulai tidur. Saya tidurlah di situ menggelar kasur besar bersama seorang ibu. Kita tidur berdua begini, ini kepala. Ini si ibu, kepala si ibu, ini saya di sini sebelahan. Nah, tiba-tiba setelah menginjak 2 jaman tidur, kita break syuting jam 6 pagi mungkin ya. Atau subuh udah break sebenarnya, kita beres-beres, selesailah sekitar jam 6, matahari udah mulai bersinar, udah mulai terang. Terus saya mulai tidur, ibu juga mulai tidur karena capek ya. Kita siang udah mulai syuting lagi, sekitar jam 11 siang kita udah di calling buat syuting lagi. Untuk bangun segar, kita usahakan tidur cepat. Di tengah tidur, ketika saya sedang tidur bersama ibu sebelahan, jadi ibu itu istrinya sutradara unit manager, istrinya bapak unit manager yang berasal dari Makassar, orang daerah. Ibu itu baik banget, orang Kendari atau orang Makassar mungkin ya, aku lupa. Aku kangen banget sama ibu. Mungkin Pak Aco masih produksi Epen Cupennya sutradara yang sama. Jadi Security Ugal-Ugalan itu disutradari oleh Aco Irham Bahtiar yang menciptakan Epen Cupen, guys, mulai dari series, dari sekarang dia kayak bikin untuk kayak bikin di ini aja, dia buat tayang di YouTube mungkin saat ini, dan masih di lokasi yang jauh. Dia masih di Kendari, di Papua. Terakhir itu aku dengar di syuting Labuan Bajo, karena aku jauh jadi aku nggak ikut syuting di sana sama Pak Aco. Singkat cerita, kita tidur udah mulai 2 jam, udah mungkin lagi lelap-lelap, sekitar jam 8 siang ya, jam 6 mulai tidur, jam 7, jam 8 aku dikagetkan oleh makhluk seperti kayak mungkin kuntilanak, tapi mukanya aja yang ada gitu, dan posisinya menggantung, guys. Ini aku, ini kepala aku ya, ini ibu. Nah, dia tuh begini di atas ini, dia posisi dia itu di sini, aku tidur di sini. Ini kepala dia tuh menggantung, dan
kayak kepalanya aja guys menghadap aku gitu, hadap-hadapan nakutin. Sebenarnya aku nggak takut guys, sumpah jujur. Di lonceng misteri mungkin aku acting takut ya, lonceng waktu jadi narasumber di sana. Sebenarnya aku nggak takut, jadi kayak lebih ke kesel guys. Ini udah siang, ngapain lu hadir gitu? Mau ngapain? Gue mau kerja, gue lagi kerja di sini, ngapain lu ganggu gue gitu? Lebih kayak secara batin sih, walau nggak ngomong ya. Secara batin gue bicara ke dia, kita lagi kerja di sini gitu, ngapain lo? Gue nggak takut, sumpah gue nggak takut sama lo. Jadi gue tuh kayak ngerasa perang mulut secara, walaupun mungkin nggak terucap gimana ya, gue kayak, karena gue bukannya orang yang biasa yang cemen ngadepin kayak gitu guys gitu. Gue dari dulu bertahun-tahun tinggal di rumah kos pun gue sendiri, gue di Jakarta sendiri, begitu juga gue di Banten. Dan dari sejak gue kecil pun gue nggak kayak penakut, bukan tipe perempuan dan tipe anak penakut gitu ya, ngadepin hal-hal kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun gue belum, nauzubillah, jangan sampai melihat hal-hal seperti itulah gitu. Nah gue perang batin, mungkin perang mulut. Gue bentak balik tuh karena dia ngagetin guys, saat gue tidur dia ngagetin dengan muka yang kayak darah udah kering ya, belepotan mukanya, rambutnya berantakan. Itu dia menggantung wajahnya doang, badannya nggak ada, menggantung di depan muka gua, berapa senti depan muka gua gitu, nakutin. Mungkin dia nggak suka kamar, karena kita tidur di depan banget posisi kamar yang gue ceritain, kamar yang dari sejak judul-judul film sebelumnya nggak pernah diizinkan untuk dibuka, baru judul film itu pun atas pertimbangan besar. Dan di dalamnya terdapat barang-barang antik yang mewah ya, kayak Gucci, piring-piring emas, seperti emas gitu, bentuk kayak tembaga entahlah itu gitu. Nah mungkin dia nggak suka kali kamar dia dibuka, jadi kayak merasa terganggu, entah gimana ceritanya, gue nggak paham deh. Intinya dia gangguin gue di siang hari gitu. Gue disebut takut juga udah siang guys gitu, ini matahari udah ngejengkreng, ngapain lu nakutin gue gitu. Ya udah, akhirnya gue tutuplah cerita itu, gue nggak ceritakan sama siapapun. Intinya gue nggak takut dengan hadirnya dia ngagetin, dia nakutin gue, padahal gue capek tidur gitu kan, abis kerja seharian, dan otomatis tidur gue terganggu, baru 2 jam tidur, sementara gue syuting nanti sampai pagi lagi deh besok ya kan. Ya hari itu juga sih sebenarnya, jadi kita nyebutnya besok aja karena callingannya tetap beda tanggal ya kan. Break di hari itu, syuting di hari itu, besoknya harus di situ lagi. Tidur gue mungkin terganggu lah sampai situ, nggak tahu ya gue lanjutin tidur apa enggak, gue lupa deh. Intinya itu kejadian di rumah pertama guys, yang kemarin sempet gue ceritakan di Lonceng Misteri ya. Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya lokasi sebenarnya di mana. Gue kasih tahu bocoran di daerah Jakarta Selatan, dekat Jalan Joe, di dekat taman, di depan taman ada rumah mewah di situ, Taman Dadap Merah. Gue kasih tahu bocoran depan Taman Dadap Merah guys, ada rumah mewah di situ. Ya udah cukup ya, jangan bertanya lagi kepada pihak lonceng. Ini klarifikasi udah gue kasih. Cerita kedua, sebenarnya gue mau cerita kedua ini cukup panjang ya, mau gue ceritakan di episode selanjutnya, tapi ya udah gue ceritakan di sini aja, sekitar 2 menit mungkin cukup ya. Cerita secara singkat aja, lebih detailnya nanti gue ceritakan di episode selanjutnya. Jadi gue syuting di satu rumah lagi yang sekarang kayaknya udah nggak ada. Rumahnya itu di Jalan Ragunan nomor 7. Rumah itu kayak villa gitu, villa besar 3 lantai. Itu gue sering banget syuting di situ guys. Gue mengalami hal aneh di situ. Itu pun kejadiannya sama, peristiwanya gue syuting di situ break pagi. Nah daripada gue bolak-balik juga tuh ke Bekasi Jakarta ya maksudnya, capek dong, gue putusin buat nginap gitu. Di situ gue sendiri, nggak berdua. Kalau yang di lokasi pertama kan gue tidur berdua. Di sini gue sendiri di lantai 2. Nah
gue mulai tidur ada gangguan. Nanti gue ceritain di episode selanjutnya aja ya, karena mungkin waktunya nggak cukup saat ini. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.